Shalom, selamat pagi. Begitu besar kasih Tuhan yang telah menuntun kita sehingga boleh bangun dengan sehat oleh karena tuntunan dan pertolongan Tuhan, dan kita patut bersyukur atas pemeliharaannya yang tidak pernah berkesudahan yang kita alami. Untuk itu kita akan merenungkan sebahagian kecil daripada firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita minta pertolongan kepadanya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar dan limpah kasih setia, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bangun dari tidur dengan penuh selamat, dan kasih-Mu senantiasa nyata kami alami dalam setiap napas hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat memahami dan mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 dengan judul Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing dan yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita akan renungkan dalam satu sorotan tema pemerintahan manusia versus pemerintahan Tuhan. Parentana Tolino versus pemerintana Puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilu kada. Hari-hari ini kita dipertontonkan dengan aneka cara kampanye demi memenangkan pasangan paslon yang diusung. Tak jarang para paslon menghalalkan berbagai cara untuk menjadi penguasa atau pemerintah. Tim sukses berupaya mengagung-agungkan paslon pilihan mereka dan menjelek-jelekkan yang lain. Narasi yang dibangun seakan paslon mereka benar-benar sempurna. Apakah cara-cara seperti itu benar? Bacaan hari ini berisi perbandingan antara pemerintah duniawi atau secara manusiawi dengan sang pemerintah agung, yaitu Tuhan. Ayat 3, ayat 4 sampai ayat 4 menasihatkan untuk tidak percaya kepada bangsawan. Kita baca penguasa atau pemerintah dunia. Kefanaan manusia berbarengan dengan kefanaan kekuasaan atau pemerintahannya yang tidak dapat menjamin keselamatan. Rencana-rencana yang dibangun serentak runtuh apabila nafasnya berhenti. Karena itu, pemazmur menegaskan bahwa hanya Tuhanlah penguasa kekal dan jaminan keselamatan.
bacaan kita ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Dialah pemerintah yang adil, tidak pernah gagal mengerjakan rencananya. Bacaan ini menjadi pedoman di dalam masa-masa ini. Sebagai warga negara, kita mesti turut serta menyukseskan pemilu kada. Di samping itu, kita juga mesti kritis berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh hasrat untuk memenangkan kontestasi politik dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sang pemerintah agung yang harus dipercaya dan kepadanya kita menaruh pengharapan. Pemerintahan manusia tidak kekal, tetapi pemerintahannya berlaku selama-lamanya. Menaruh pengharapan pada pemerintahan manusia dapat berujung kekecewaan. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah merenungkan, membaca sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa disirami oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman, menjadi tuntunan di dalam setiap napas kehidupan kami. Oh Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga kepadamu Tuhan atas segala kasih setia-Mu buat seluruh kami yang menaruh harap kepadamu, yang percaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menopang kami, menuntun kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati semua orang yang datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak senantiasa datang kepadamu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa pula buat saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh dan yang di dalam sukacita Engkau sempurnakan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua boleh berhasil oleh karena tuntunan dan kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan Gembala kami yang setia. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom.